kita berangkat aja kan udah pendukung dia kan udah clash. Karena ada berita-berita yang dulu lah, yang kasus-kasus apalah. Jadi kita tuh masuk tuh udah nggak nyaman, udah nggak enak. Jadi kita tuh di atas ring kita ngeliat temen udah pada adu mulut. Jadi kita nonton udah adu mulut nih. Jadi kita tuh udah panas. Pikiran kita udah beda nih, di atas ring apa yang di bawah nih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bunda Kandung. Ketemu sama gue nih, Pandi 2001 sama partner gue Komek 2001 juga. FL, gue MP. Fabrikasi logam. Kalau kalian ingat di era tahun 2000-2001 itu ada pertandingan antar pelajar. Iya. Enak. Tinju pelajar yang diselenggarain sama Indosiar. Di mana sebenarnya tujuannya itu sebenarnya untuk meredam tawuran. Iya, meredam juga. Meredam. Jadi juga mereka membuka turnamen buat meredam pelajar yang pengen tawuran. Ya, pengen banget ribut, ya, dibukalah. Maka dibikin suatu wadah berupa ring biar diadu di situ, Mak. Iya. Gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, kebetulan kita Mak nih sama pesertanya nih, Mak nih. Iya. Pelaku sejarahnya di era 2000-2001. Mewakili Bunda Kandung di tingkat nasional. Dan mewakili Bunda Kandung juga. Jadi nanti kita tanya ini, kita telusuri, kita kulik-kulik nih masalah kisah-kisahnya dia nih, Mak nih, ya kan, waktu dia di ring tinju, dia di sekolah, dia di basis juga, ya kan, gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa, Mak, subscribe, like, and comment, ya. Share. Oke. Dan di sini juga kita mau menyampaikan lagi bahwa podcast kita ini mengandung ada agak sensitif, agak sensitif. Jadi jikalau ada kata-kata atau kalimat ucapan-ucapan kita nih yang kurang berkenan, ya tolong dimaafin ya. Mohon dimaafkan. Di tengah-tengah gua sama Omar ada gue starnya nih. Siapa bilangan kayaknya kita langsung aja. Suruh perkenalin diri. Langsung aja. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Umang, angkatan 2001-2002. Gua dulu terlibat dalam tinju pelajar. Tinju pelajar Indosiar. Dulu angkatan gua Yugo, salam Yugo. Cek. Mas Sudiarto, salam dari gua. Angkatan 2002. Para petarung tuh ya. Para petarung sejati, nggak kayak sekarang misalnya tawuran. Nama sebenarnya siapa nih, Bang? Nama sebenar. Nama sebenarnya. Orang tuh Umang gitu ya. Di jalanan namanya Umang. Cuma kalau di sekolah dan KTP namanya apa? Nama gua bagus banget. Umar Hasanuddin. Umar Hasanuddin. Umar mewakili sahabat Nabi. Umar bin Khattab. Iya. Hasanuddin mewakili pahlawan nasional. Iya. Orang-orang keren, orang-orang bernyali tuh, Bro. Kena semuanya. Akhirnya terlahir juga di petinju ya. SMP di mana, Bang? Gua SMP Al Hidayah. Di sini dong. Sini Danyong. Danyong. Bocil. Samping Bocil. Samping Bocil. SD gua juga Al Hidayah juga. Kenapa masuk Bunda Kandung? Gua masuk Bunda Kandung tuh gua jujur aja emang mau gua. Tadinya gua maunya masih di Danyong juga. Cuman gua pikir gua dengar nih Bunda Kandung nih buat kedepannya bagus. Ternyata emang bagus dari pendidikannya, dari disiplinnya, gue bilang luar biasa dah kalau Bunda Kandung. Gue support pendidikannya ya. Bagus. Tadi basisnya belum nyebutin nih, basis lu nih, Mang nih. Basis gua basis paling kalem 687. 687. Yang nggak pernah tawuran. Nggak pernah. Banyak kalem.
kurang menonjol. kurang menonjol. Mang, kesan apa yang lu dapet waktu lu masuk Bunda Kandung awal-awal? Awal-awal yang gua dapet di Bunda Kandung kesannya tuh gua satu kekeluargaannya, Mantap ya. pendidikannya, Pendidikan. apalagi kekeluargaannya waktu kita praktek nih, Nah, kita bawa lauk apa nih, kita tuker-tukeran nih, sampai sekarang gua masih ingat nih. gitu. Nah, Ada tim sendok nggak? Dia modal sendok doang, bukan? ada tim sendoknya. Iya. Bang Marcel tim sendok. Marcel 806. Nah, 806. Mawar di Selon. Oh, Marcel, Mawar di Selon. Almarhum Bang Lango. Bang almarhum. Ya. Almarhum. Sama satu lagi Samsul Tarmiji yang sekarang udah jadi bos. Oh, Masya Allah. Mampirlah ke channel Iya, kita, iya, ya kan? Kita Itu ngobrol-ngobrol. Kita berbagi motivasi. Motivasi. Bahwa sukses. Itu dia punya pelajaran yang nggak diajarin dia. Apa tuh? Pelajaran ngirit, modal sendok doang. Masukkan sendok lah itu. Masukkan sendok. Masukkan Masukkan sendok. sendok, ya kan? Tapi ini bikin kita kangen sampai sekarang gitu. Oh iya, iya. Kebersamaannya. Kebersamaan. Iya. Tapi kalau yang ini kadang-kadang gondongkol juga. Iya. Suwe lo makan gue Mampir kurang. enak gitu ya. Karena menurut diri mas sendok doang. Iya. Ada kerupuk, nasi satu sendok gitu ya. Dulu masuk MP listrik apa mesin? Gua MP. MP mesin produksi. Mesin produksi. Aliran. Oh, aliran sama. Wali kelas apa? Kelas satu. Wali kelas gua jujurnya gua udah lupa. Wah lupa. Sering kepukul, sering kepukul Pukul jadi agak error. Itu nggak Parkinson. Waktu lu dari abang-abangan kelas nih ya, abang-abangan kelasnya masih ingat apa? Abang-abangan kelas gua dulu yang gua masih ingat Betok. Betul. Terus si siapa lagi dulu panggilannya siapa gua lupa. Dari 687. 687 abang-abangan gua soalnya gua kelas 1 nggak bandel sih, Oh, mana? jadi gua nggak naik basis, gua Oh, masih. Apa lu? Kamu sini? gua jalan kaki. Jauh. Jauh. Ragunan. Mikir kali dari sini Iya. ke Soalnya abang-abangan gua dulu 687 masih kurang galak, Oh, jadi gua nggak kenal. kalem. Kalem kan dia bilang 687 emang basis kalem. Basis kalem. Ya. Nggak pernah berantem kita. Ya. Kelas 1 ada peristiwa apa nih, khususnya di sekolah dulu ya. Di sekolah kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupain khususnya kelas 1 apa? Kalau kelas 1 kenangan gua yang paling gua nggak bisa lupain, gua terlambat gua suruh guling-guling di lapangan. Tahu siapa itu? Pak Arjuni kalau Oh, Arjuni almarhum. Almarhum. sampai habis kita pada lecet. Biasanya nggak guling-guling, biasanya suruh jalan jongkok tuh, muterin kelas-kelas tuh, jalan jongkok. Ini guling-guling. Ini guling-guling. Mungkin kebangetan kali mah. Kebangetan keseringan. Iya, keseringan. Iya. Wah, sababnya bisa terlambat kenapa itu? Biasa 687 basis paling kalem. Wah, singkat. Iya, berangkat kalem, pulang kalem kita. Jadi kita jalan juga kalem, nggak bisa buru-buru. Lu di tinju juga waktu kelas 1 kan? Pas kelas 1? Gua kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas Kelas 2 ini kita kelas 3 ya benar. Nah, Gua di Indosiar. Indonesia. Ntar yang tinju ntar kita buka. Kelas 1 dulu nih, kelas 1. Kelas 1 momen apa yang nggak lupa nih? Khususnya di 687 jalur. Gua yang gua nggak bisa lupain waktu gua berangkat praktek. Gua naik Debora dari Cilandak, berdua aja gua sama temen gua tuh. Gua makan di sini cuma dikit kalau praktek. Gua ditaikin sama anak reak. Di Ditaikin pas di stasiun. Tanjung Barat. Nah, gua udah pura-pura lugu, ditanya anak mana bang? Madrasah depan bang. Udah aman. GPS, Gua aman. Temen gua jujur lagi, anak mana bang? Bunda Kandung abis, pala gua digebukin. Udah gua pendek, kalau gua pada benjol terus praktek. Itu lah gua yang nggak bisa gua lupa. Tapi tetap turun nih yang cepet. Turun yang lawan dulu dah. Turun, Awan dinurunin. dia turunin. Anak-anak bantuan ada. Kalau bantuan waktu itu gua malah dibantuin sama Pak Bekti, Pak Bekti guru praktek. guru praktek. Oh, Gua malah dibantuin sama dia untuk CS gua tuh. Pak Enggak. Bekti. Pak Bekti apa sih? Yang kumisan yang ganteng. Pak Cepi. Pak Cepi. Pak Cepi. Bukan Pak Setiadi kalau ganteng. Pak Cepi. Pak Cepi juga ganteng Kalau dia. gue paling ganteng Pak Cepi. Oh, Cepi. Gua agak-agak lupa, udah kelamaan 19 tahun. Cepi. Momen Itu momen di praktek. Kalau dari rumah ke gedung teori ada momen nggak? Ada kisah-kisah yang lu masih ingat sampai sekarang? Teori. di tempat teori. Iya. Di
itu biasanya gue momennya tuh nggak jauh sama balai rakyat sama koperasi. Nah, gue dengerin katanya lu dulu ada kisah juga nih sama legendnya dari penerbangan nih, benar tuh? Ada juga. Bisa diungkapin, bisa diceritain. Pokoknya itu kejadian, gue bilang itulah yang dibilang nyali itu dibuktiin ya saat itu. Harus itu. Saat itu dimana kita cuma dikit, Iya. dia banyak, kita mundur kita mati, kita Iya. maju kita mati. Iya. Ya udah mau nggak mau, Iya, kita maju. maju. Bagai si buah Semangka. Nah, Mundur kena, maju kena. Don. Wah, jadi itu ini berangkat sekolah pulang sekolah. berangkat sekolah pulang sekolah jalur 68 tuh paling kalem. Oh paling kalem. Paling kalem. Paling kalem. Nah, karena kan gue tadi gue cerita, nyampe 3 kali pala gue diobras. Nyampe keluarga Itu gue waktu kelas 1 aja. Apa setiap tahun lu palu pasti diobras? udah langganan setiap tahun. Udah tahu lah kan. Udah tahu. Berarti kayak daftar ulang ya makanya. Tapi emang 68 tuh selalu jadi bulan-bulanan ini rival kita. Keluar dari BK di bakti tugas tuh teladan. Depan dikit balai rakyat kapal. Naik kadang di Sebret masih kapal lagi. Terus maju lagi koperasi. Aman-aman pas sudah mangga besar. Lu besar masih belum aman kita. Oh, Ketemu lagi di DC. semi. Oh semi teladan Nah, kamu semua teladan. ketemu lagi di pertanian. Itu jalur kita. Apa itu? Jalur kalem semua kita Apa itu? Adi luhur. Oh luhur. Luhur Luhur pasti. di pertanian tuh ada luhur. Adi luhur, budut, Luhur KGR. juga. Oh KGR ya. Nah, karena 68 itu dulu jalur ngetes. Oh tes. Jalur ngetes jagoan-jagoan yang lain. Masanya banyak kan itu ya? 68. 68. Karena pecahan dari 605, dari 614 kadang ke 68, Lu bang 509. ada peristiwa apa sih waktu lu kelas 1 nih itu khususnya kelas 1 ya? Itu kelas 1 yang bisa lu ceritain ke teman-teman Bunda Kanu apa? Ya makanya kan gue bilang nih sama junior-junior sekarang nih, lu nggak ada gunanya ada tawuran. Nggak ada gunanya. Karena sejarah gue tuh dibilang sejarah gak enak semua. Nggak emang semua. Penuh perjuangan ya. Dari kelas 1 sejarah pertama gue, kepala gue disabet sama anak kapal Di balai rakyat. ya. Posisi lagi Posisi gue lagi di 687 di bis berarti Nah, di di bis. itu. di pintu. Karena kan kalau orang pendek emang enaknya di pintu, Iya. bayarnya setengah. Kalau duduk bayarnya kita full. Iya. Disabet. Nah. Berarti lu paling nggak tahu tuh teman-teman paling nggak tahu kalau ada anak penerbangan itu. Nggak ada, karena kan dia dulu emang bajunya bebas, Oh jadi bebas. jalan santai, Lu nyabot tuh ya. foto nyabet aja, Pala kena. kepala kena, Bocor. pulang ke rumah nih gua yang pertama tuh, kami keluarga gua dibawa ke rumah sakit Marinir, masih sayang. saya. Ini Nah, kelas gua udah beda lagi dah ada lagi ceritanya. Kelas dua ada stepnya nih. Yang satu dulu kita kupas nih. Tapi ini masalah keluarganya bosen aja. Iya boleh. Bosen udah ngurusin. Palanya robek, dan orang robek lagi. Ya kalau orang pendek kan nggak mungkin badannya robek, Iya. emang palanya aja sasarannya. Ada nggak momen kelas 1 lu waktu lu terjepit antara yang lu bilang tadi hidup atau mati? Itu ada Di mana? di koperasi. Koperasi sama Itu gabungan KG, teladan, kapal. apa? Tuh. Posisi waktu lu waktu kelas 1 lu pagi siang? Gua kelas 1 siang. Siang. Berarti kejadian Ya pulang sekolah. oh kelas sore berarti. Sore. Ceritain gimana tuh? Jadi gua tuh naik, emang gua udah dapet info kan. 687 tuh ditungguin. Gua naik lah 75. 75 ya. Gua nyaru. Anak-anak tuh gua disuruh duduk semua. Duduk di lantai. Karena gua udah pasti dicek 687. Udah, gua udah aman nih. 75 pertama aman. Gua pikir di bawah alam mangga besar itu udah sepi. Bangunlah gua pada naik, udah aman, duduk. Oh, jadi nanti nggak mau ribut nih paling ya? Nggak mau ribut dulu, karena kita kan nyari jalur lewat dulu. Oh, jalur lewat dulu. Kalau kita kalah ya kita tinggal lari pulang enak. Udah gak kepres Lewat- gitu ya. lewatin dulu. Lewatin dulu. Tadinya gua di depan udah gak mau ribut, karena udah nggak takeran dah. Karena kita di press, udah kita tahan di atas mobil. Pas gua lihat ada barengan anak suruh perempuan, kesambit palanya bocor. Udah mau nggak mau kan gua bilang, udah turun semua. Ya alhamdulillah ya kita masih ada perlawanan, malah dia yang kabur. Karena kan gua dulu prinsip gua ribut emang gua nggak mau ngandelin teman. Justru kalau bisa teman ngandelin gua, walaupun gua pendek. Tapi
tapi lari gua ya lumayan kayak kancil. Iya. Itu dulu. Jangan gua dia titisan si Bardok. Bardok ya. Kalau dia kata gitu, Bardok keluar, tadi dia masuk. Iya. Nggak ketemu dah tuh. Ini membuka memori teman-teman gua 687 mungkin dia ingat kejadian-kejadian kayak gitu. Untuk kakak kelas siapa aja nih yang ada di situ kejadian? Kalau 687 memang kan naik-naiknya waktu 2000 Jangan gua naik emang 2001. nah, 2002. Jadi kita mulai banyak diserang, mungkin mulai ada perawanan ya di angkatan kita. Dulu kan Bang Bardok, terus yang dulu lawan itu Bang Baget. Nah itu emang di angkatan jauh di atas kita. Sempat break 687. Pernah ketemu sama Baget? Kalau itu gua ketemu malah di rumah. Oh, di rumah. Karena dia satu kampung sama gua. Oh, satu kampung. Dia rumah dekat terminal, gua di sini. Oh, deket ya. Nah, kita nggak mau bentrok. Ini nanti kita ulik nih tentang apanya? Fightingnya dia. Fightingnya dia. Sebagai Diri. Iya. Soalnya dari beberapa komentar itu Umang 2002 tinggi Indosiar. Nanti kita hadirin. Banyak request. Iya. Sekarang kita hadirkan nih Umang. Ya, kita hadirkan Umang nih. Nanti kita lanjut lagi nih di kelas 2 yang Umang. Ini soal tinju nih. Oke, kecil. Oke. Kelas 1 tadi kita udah lewatin, Pak. Iya. Sekarang beralih nih ke kelas 2. Kelas 2 ada penjurusan ya? Ada Berarti tetap MP lu ya? MP, Sebelum TPL. TPL. Terus ke MP. Wali kelas apa? lupa Lupa lagi. lu lagi. Kebanyakan kepukul. Kepukul. Masih ini kalau si Umang nih ceritanya masih dapet. Iya. Alhamdulillah. Iya, kepukul. Yang kepukul, banyak yang ditokin orang. Kelas 2 momennya lu tampil di pentas tinju Indosiar. Tinju Indosiar. Kalau nggak salah itu jatuh bulan berapa ya? Itu sebenarnya awal-awal udah ada. Awal ada. Cuman memang dipersiapkan 3 bulan sebelumnya nanti tanding gitu. Tanding. Jadi Nah, ini sih anjir tanya gua. Lu terlibat di pagelaran tinju itu inisiatif sendiri atau diseleksi sama guru? Kalau itu pertamanya dari guru, Dari guru. karena udah mulai ketahuan gue bandel. Ah, Nah di situ diseleksi yang bandel dulu nih, gue lolos. Nah selanjutnya lebihnya terserah siapa yang mau ikut. Oh, gitu. Berarti sebelumnya diseleksi dulu nih? Seleksi di latihan. Di Latihan. gedung teori. Kita malah di lapangan Palapa. Oh, lapangan apa? Sekalian sama pelatihnya kita pelatihnya tuh Papalen. Oh, Papalen. Orang Flores ya. Lapangan Latihannya di lapangan. Lapangan biasa kita main bola. Lapangan bola situ? Iya. Dia tuh orang perpustakaan, penjaga perpustakaannya Pertanian. Kalau dia atlet, Berapa orang lagi tuh yang ikut? Yang ikut pertamanya mau banyak. Banyak ya? Awal-awal tuh banyak. Jamie salah satunya juga. Oh, Jamie 2001. Anak kelas 3 banyak juga waktu itu, angkatan gue juga banyak. Bais. Banyak. Cuman kan pas timbang badan diseleksi lagi. Kan kita lihat di lawan-lawannya di sana juga dia. Oh gitu. Dari tes fisik apa baru. Oh, tapi sebelum pertandingan sebelumnya dikasih tahu lawannya siapa. Kita tuh kalau cuma dikasih tahu sekolahnya aja lawannya. Oh, sekolahnya ya. Lawannya. Pas timbang badan baru ntar ketemu. Nanti di sana timbang badan kita Oh ketemu. gitu. Timbang badan. Awal-awal kita timbang badan tuh pakai celana. Harus buka celana ternyata harus pakai sempak doang. Jadi begitu mak tuh. Jadi udah dikasih tahu waktu itu lawannya siapa? Lawan gua dari pertama dari 70 SMA 70 Bulungan. Nah, sekolah orang kaya dah itu. Ya. Iya. SMA 70 Bulungan. Kandidatnya lu inget siapa lawan lu yang pertama? Namanya. Namanya siapa? Namanya gua nggak ingat. Oh nggak ada Pak. Guru aja gua lupa. Gue yang kepukul lagi. Oh, kayak. Waktu itu teman lu menang KO atau menang nilai? Gua menang KO. KO. Menang KO. Pertama gua menang KO. Karena kita lagi galak-galaknya betul lawan orang kaya lagi kita, Iya. anak orang kaya. Kapan lagi kita gebukin? Nafsu kita tuh. Gebukin dan menang gua tuh. Lu tampil kedua ya? Gua tampil kedua. Yang pertama Bais. Bais. Bais kalah. Oh sempet si ini Yunizar Ramdhani kelasan gue juga. Cuma dia waktu itu lawan tanding sama siapa dia kalah juga si Yunizar. Iya tuh Bais. Ada Yunizar juga pernah. Yunizar ikut juga si siapa sih? Anaknya kalem. Anaknya kan berani lo ikut ini juga.
Tanding dia, apa tampil dia? Tampil dia. Tahu gua yang pertama kalau nggak salah Bais ya. Ya, Bais yang kalau nggak salah tuh aduh jadi momen lucu juga nih. Iya, iya. Jadi pas sebelum pertandingan dapat kabar katanya masuk angin, dikerokin, tampil kerokan semua. Wah, itu tatoan tuh dia tuh. Tatonya ini ya. Tulang, tato tulang. Wah, ini momennya waktu itu pas kita nonton lagi tuh karena gue pasti gue nonton di rumah ya kalah dan nih tampil lo menang. Nah, itu proses kemenangan itu coba lu jabarin mah ke teman-teman, maksudnya dari lu uppercut atau apa gitu loh. Gue prosesnya itu kalau gue ya emang kita anak jalanan ya, gue sepukulnya aja karena gue nafsu. Iya. Udah gitu emang lawannya orang kaya, gue bilang masa iya gue kalah. Ya, makanya itu gue menang, gue juga kaget, gue menang, dia nyerah. Kalau Silva kan modelnya tampilnya lo fight terus, buk gitu. Dia nggak ada napasnya, dia langsung aja. Nggak ada spasi napas gitu. Napas los. Nggak ada spasi napas, langsung kabel aja. Pas napol jatuh gitu ya. Kamu jatuh, gue menang. Pertandingan lawan 70, pertandingan ketiga menang juga kita. Ketiga, gue tuh kalau nggak salah gue di Surabaya udah lawan nasional. Enggak, ini yang masih di pertandingan pertama yang di Indonesia. Kalau nggak salah kita menang 3-2, jadi kan berarti skor 5 petarung. Oh, gitu. 5 petarung ya? Ada titipan kita pemain itu. Oh, ada Itu yang titipan. juara. Cabutan, bro, cabutan. Iya. Ini baru terungkap di sini cabutan. Ada 2 cabutan kita. Udah cabutan. Makanya Bunda Kandung nyampe bisa bawa nama ke Surabaya tuh, Oh, perwakilan sekolah Jakarta. Masih inget nggak lu sekarang momen-momen waktu lu di Indosiar, kemenangan lu terus sorak-sorai para teman-teman yang jadi penonton, ya kan? Iya. Gua yang paling inget itu justru waktu gua pulang ya, Buangnya. sama di stadion ya. Jadi emang dasar anak Bunda Kandung emang kalem-kalem ya. Iya. Di dalam stadion juga emang kalem. Malah lu itu. Kalemnya luar biasa. Ada orang ngasih apa ya waktu itu ya? Itu habis bro. Barang diambil, orang di ini mbak. Apa? Biasanya yang kernya kan siapa? Marcel, Batik, Abe, Rio, pulang, tukang gorengan apa naik patas diambilin semua. Konvoy naik patas tuh pulang. Oh, itu bukan sediain bis. Kan patas kita bisnya. Oh, patas. Iya. Dari Indonesia ke Pasar Minggu kan patas. Patas. Tapi waktu itu gue sempat marah-marah waktu kita tanding tuh anak ekor kan 2 tuh nggak difasilitasin, marah-marah ada di sewain bus. Iya patas. Itu nggak bentrok ya sekolah lain kalau ada ya. Nggak boleh. Oh, kan juga di kawal semua. guru juga di kawal guru. Oh, di kawal guru. Ini untuk mungkin dari SMA 70 yang mungkin ada yang nonton ya. Biar 7 pelajar Iya. Indosiar ini lawannya nih. Ini dia. Iya. Umar. Gue minta maaf nih kalau sekarang. Iya. Ya gue pernah gue gebukin. Tapi kebukinnya Tapi, sah. ya, Diri. itu punya nyali lah. Anak 70 juga Hebat. loh. Kita kembali lagi nih ke jalur lain nomor 8. Nah, turun ring sekarang. Nih yang ilegal nih. Yang Tadi kan ilegal. legal tadi nih. Legal. Iya, ini yang ilegal nih. Kelas 2 di mana aja? Kelas 2 di turunan koperasi. Koperasi Jalur lagi. besar. Itu waktu kaki ulang tahun kalau nggak salah tuh. Pagi. Sama gue di press juga itu. Emang udah siap kalau itu mah. Lu tahu berarti lu ya kalau Udah bakal tahu pasti. ditungguin sama. Kan biasanya dulu ada tim motor kita yang survei. Oh. Iya, iya. ada. Biasanya Bang Joy sama Bang Jos tuh anak-anak situ dia. Mata-mata tuh ya, Mata-mata. mata-mata. Pokoknya FBI kalah sama dia. Mata-mata tuh. Contoh balik lagi. Itu tragedinya itu lumayan bagus juga sih tuh. Sebagus apa? Ya sebagus leher gua pada lecet. Disambitin, diapain gitu. Ya itu gua sempet dia pada lari dipikir gua tekbal ya kayak gitu. Jadi lu musuh menganggap dulu lu pernah tekbal. Nah, Wah, sebabnya karena gua orangnya tahan sakit. pertanyaan Gua disambitin ya gua nggak mundur. Dia pulang ya pada lecet perih ngebet. Sampai di koperasi bawah itu gua ada yang nyambitin gua batu leher nyangkut di leher gua nih. Nah, Gua comot, gua lempar ke dia, pada kabur semua. Oh, dianggapnya lu tekbal. Iya, itu gua tekbal, padahal ngilu leher gua. Mandi pada ngebet. Nah kalau dulu info-infonya lu mah tekbal enggak. Gua enggak pakai gitu gituan.
Kayak kita lupa mah. Soal mewakilin dia Ke Surabaya. ke Surabaya. Iya. Aduh, ketinggalan. Jadi berapa kali nih Umang menang, terus dia dikirim lah mewakili sekolah Jakarta tanding di Surabaya. Iya, perwakilan Bunda Kandung, kita bawa nama Bunda Kandung. Bawa nama Bunda Kandung. Di sana ketemu siapa Mangmu di sana? Gua kalau itu gua masih ingat gua orang Surabaya, namanya Sugeng. Oh, Sugeng. Gua masih ingat. Dia kalau nggak salah udah 23 kali bertanding, gua 3 kali. Oh. Ya, udah profesional berarti. Profesional. Tapi pelajar juga dia. Dia pelajar. Pelajar asli atau pelajar cabutan juga kayak Gua nggak ngerti dah. Nah itu momen gua jadi orang bego. Cuma dicocolin doang gua. Nah, dirujak namanya dirujak lo ya. Ronde 2 gua disuruh nyerah sama wasit udah. Ya gua nyerah mau gimana, gua dicocolin doang. Dia tinggi, gua pendek. Habis gua dicocolin. Ini juga gue jadi lihat Tapi Pak. kalau lihat Umang iya, tapi Umang tetap Iya, fight. tapi tetap fight. Tetap fight. Tapi emang Cuma kadang dia kalau dia pengalamannya tinggi Iya. tahun. Ya, Kalau orang ya, ngerti Karena apa fight itu 23 pertandingan lawan 3 pertandingan. iya. Iya. Dia modalnya nyali doang. Iya. Sama kamunya 68 nyali doang, nggak bawa barang. Modalnya nyali doang. Dari situ kalah. Kalah. Tapi ada kebanggaan. Kebanggaan gua satu, gua bisa wakilin Bunda Kandung. Terus gua juga bisa, itulah makanya gua bersyukur dari Bunda Kandung kayak gitu. Kalau gua nggak ke Bunda Kandung, gua nggak bisa ke Surabaya. Pertama kali gua naik kereta itu. Kereta ya. Bareng sama- Kereta jauh. Iya. Pengalaman dari anak Betawi yang bisa keluar gitu Iya. ya. Pindah dunia luar ya. Sama legend lagi kita jalankan. Almarhum Samsul Anwar tuh kita. Oh, iya. Iya. Dia promotornya memang. Ya, promotor ya. Waktu dulu jadi waktu di Jakarta ketemu cuma SMA 70 doang ya? Sama Iya. Grafika. Oh iya ya. Iya. Yang Yang ada Babak kasus. berat, babak- Sebelumnya kasus sempat memanas kan karena ada kasus mati tuh ya di oh yang Wah, dalam panas kita. tuh, Oh. grafika di Garangan tuh. Oke. Wah, panas tuh. Kita juga tanding semua udah bawa emosi. Iya. Karena dari supporter tuh kita udah rusuh. Yang sama grafik. Nah, Yang sama 70 enggak? enggak. Jadi dulu mah cewek bro, adem. Kita malah nggak, gitu. Nah lu cerita nih, sepanas apa sih apa tuh waktu sama graf YL kalau nggak salah ya? Lex tuh, iya. Lex. Grafik Lex. YL di babak kedua tinju Indosiar. Sepanas apa? Apa dari lu pengen naik juga awalnya udah gimana, terus gitu gimana? Kalau kita ya. Kalau waktu lawan Yeo tuh kita udah nggak konsen kayak ini mau kita nggak konsen karena dari pertama kita berangkat aja kan udah pendukung dia kan udah clash. Udah flash. Karena ada berita-berita yang dulu lah yang kasus-kasus apalah. Jadi kita tuh masuk tuh udah nggak nyaman, udah nggak enak. Jadi kita tuh di atas ring kita ngeliat temen udah pada adu-adu mulut. Jadi kita juga nonton dari mulutnya ya. Iya. Wah jadi- iya, jadi supporter kita tuh tuh- udah panas. pikiran kita udah beda nih. Di atas ring apa yang di bawah nih kita. Kita udah mikir ke situ. Makanya tuh kejadian paling gak enak tinju di situ. Jadi mental ya. Mental kita udah ketemu. Emang di sini gue terangin, gue perjelas lagi sebelum pertandingan babak kedua Piala Indonesia ada suatu momen kejadian yang boleh dibilang merugikan dua pihak ya, dari grafik dan dari Bunda Kandung. Tapi begitu saya masa lalu, semoga sih nggak terulang lagi deh. Kita juga nggak boleh berharap itu terulang lagi cuma kita masalah. Jadi pelajaran lah buat yang berarti pengalaman yang baru-baru ini jadi pelajaran yang diulangi lagi. Menyakitkan hal kayak gitu, nggak ada yang menang. Yang kalah jadi debu, yang menang jadi arang. Jadi arang jadi bu. Iya, nggak ada yang menang tuh, nggak ada berguna nggak ada berguna. Momen sama grafika ya. 3 pertandingan kalah semua. Gue menang 1 kali. Kau menang 1 kali waktu yang Yang YL. YL gue kalah. Gue menang sama 70. Oh 70, enggak yang sama YL. Gue kalah. 5 pertandingan. 5 pertandingan. Kita kalah 3 apa menang 1 doang enggak gitu. Siapa namanya? Baris kalah. Yunizar kalah. Umang kalah. Hampir semuanya kalah. Kalau kalah ya, berarti emang winnernya juga dari YL kan? Iya. Artinya emang dari YL. Iya. Waktu itu Bahariwan kan ya? Bahariwan. Iya. YL. YL. Finalnya Bahari, kalau nggak salah Bahariwan sama YL. YL. Bang Hebat berarti ya. Dia hebat. Akuin ya. Jadi ya mungkin bisa
bisa diadakan lagi kali Mak ya. Ya. Atau dari pemerintah juga dari stasiun TV. Betul. Kan ini ya. Emang kayak penyebab tawuran tuh minim apa namanya kompetisi. Iya, minim sana kompetisi. Kalau ada kompetisi mungkin kita arahnya ke sana semua. Sebenarnya ada tinju, wah main hebat-hebatan di tinju ya. Sebenarnya nggak cuma tinju, olahraga yang lain yang bikin Voli, sportif bulu kan tangkis, lebih bagus. minim ya. Anak muda ini anak pelajar kita minim di Penyalurannya Iya. emosinya kurang. Pemerintah tidak ada wadah untuk menyelenggarakan itu. Paling dia di tingkat-tingkat sekolah aja, pemerintah nggak menyelenggarakan itu. Kalau ada YL berarti setelah YL perwakilan ke Surabaya ya? Surabaya menjadi kebanggaan dari teman kita nih Umar bisa mewakili Bunda Kandung ke Surabaya. Kalau misal kalah, Oh, Iya. enggak lah. Itu modal dicocolin doang. tapi itu kayak kebanggaan. Belum tes nyali, bro. Respon dari keluarga gimana? Sebenarnya orang tua gua Dan- ngelarang. Oh, melarang. Cuman karena kita satu ditunjuk sama sekolah, kita ada rasa tanggung jawab, terus mental kita juga emang mental begitu ya kita jalanin. Sampai terakhir gue pulang dari Surabaya, nyokap gue udah ngomong, lu cari olahraga yang lain. Akhirnya gue berhenti dari tinju tuh, total. Sempet gue dipanggil lagi sama Pak Kalen untuk latihan lagi, cuman bukan bawa nama sekolah, Profesional lah ya. bawa klub lah. Oh, bawa klub. Tapi bawa klub. Setelah masih sekolah atau setelah sekolah? Waktu sekolah ya pasti. Masih Sekolah sekolah. masih sekolah. Berarti dihubungin sama pelatih, coachnya ya. Coach, iya. Kalian ya. Kalau selesai sekolah itu kan gue lari ke angkat berat. Angkat berat. Gue sempat jadi atlet. Kalau gue ingat tuh udah 9 tahun kan. Angkat berat. Albert. Oh, DKI, bro. angkat beban tuh, angkat beban. Angkat DKI gue. Oh, jadi udah masuk ke ini DKI. DKI. Pelatnas gitu. Pelatnas DKI. Oh, pernah DKI. Di mana? Di Ragunan? Di Ragunan. Selesai gue dari atlet, gue jadi pelatih nasional juga. Pernah juga. Pernah juga. Jadi, Angkat berat juga. angkat berat juga. Jadi Wah. prestasinya top juga nih Mas ya. juga ya di dunia olahraga ya. Asia nih gitu ya. Enggak. Tapi kalau sekarang lo aktivitas apa, Mas? Gue sekarang belajar usaha dulu. Oh, usaha. Karena kondisinya lagi gini, gue juga di atlet gue kok dulu. Tapi Masih dihubungi atau nanti akan ada lagi atau Gue gimana? mungkin nanti larinya ke klub. mau keluar ya. Lari ikut klub. Kenapa lu memilih sarana angkat berat dari ketimbang olahraga lain? Tinju, sepak bola atau voli. Satu mungkin dari postur badan ya. Hmm. Postur badan gue memang cocoknya di situ. Kedua, gue lihat dibanding tinju, ya maaf buat para petinju ya, resikonya lebih kecil. Lebih kecil. Tapi untuk para petinju, gue jempolin, mereka orang-orang hebat. Orang-orang tahan pukul, mental baja. Kalau diangkat berat, gue satu merasa nyaman juga. Sempat masuk ke PON atau gimana? Gue sempat masuk PON. 2 kali gue masuk PON. Di Jakarta. Di Bandung. Oh, di Bandung, PON Bandung. Dan gue pernah bawa anak buah juga pecah rekor nasional junior. Siapa tuh? Namanya Kintan. Oh, Kintan. Di kelas Di kelas 90 plus. 90 Cewek. 90 plus 90 kilo. Amazing materi. Hebat tuh. Mungkin dari teman-teman Bunda Kandung yang masih sekolah atau kalau lu hobi Olahraga. salurin lah. Ya, lu salurin ya, jangan lu pendem. Iya kan? Jangan disalurkan ke hal-hal negatif. Betul Mak. Jadi Umang ini gairahnya tinggi. Saat dia tawur, wah kan gua nggak tawuran terus nih. Akhirnya dialihin. Bisa berat, olahraga yang lain apa? Emang anak muda ini butuh mengekspresikan keinginannya. Sebaiknya memang pemerintah atau kita nih memberikan jalan itu. Memang emosi itu yang paling gampang meredamnya itu olahraga. Iya. Di situ kalau kita udah capek, kita punya tujuan yang lain, jadi yang buat kayak ribut-ribut itu kita udah jauh gitu kan. Tetap kita hitungan olahraga kita tempur juga. Gitu. Tapi kita tempur ada jalurnya. Iya. Dari sisi yang positif. Iya, walaupun angkat berat kita kan pasti ngelawan orang. Di momen kelas 2 di jalur 687 beliau juga waktu di tahunnya mungkin
mungkin kalau orang bilang bersinar. Iya. Bersinar. Bercahaya, Bercahaya, punya prestasi. punya prestasi dari energi yang positif dan negatifnya juga ada. Iya. Gitu kan. Terus kalau di sisi negatif dulu di jalur banyak kan teman-teman yang tolong umang di jalur begini. Mana ada ya cerita yang katanya lu ngefans sama satu legend dari sekolah rival yang lain gitu. Ada ya momen itu ya? Ada. Bisa lu ceritain, Bang? Siapa lu ketemu sih, Bang? Rival itu, Bang? Gua kalau dulu itu hampir semuanya pernah gua pekin, yang pernah ribut di jalur 68 udah semua. Sampai gua lari pun ke Pondok Labu, itu dari anak kapal juga, kapal 10 2015. 15 itu Brutus pernah juga gua. Terus yang jalur sini yang terkenal siapa dulu? Molan gua pernah juga. Hampir semuanya pernah gua pekin. Makanya ada sayembara dulu, ladan ulang tahun yang bisa motong kuping umang dapat hadiah. Pernah ada Oh, gitu? Pernah. Bisa bareng gitu, Bang? Pernah ada Wih. gua di sayembara. Itu waktu lu kelas 2 apa kelas 3? Itu gua kelas 2. Kelas Gua 2? naik kelas 3. Sayembara gitu? Sayembara. Tapi emang gua bisa kayak gitu, memang adik kelas gua top-topin. Kelas lu? Nah, abang kelas gua biar gua namanya lupa, 68 gua top-topin 68. Kalau untuk adik kelas apa? Adik kelas gua tuh Iping. Iping yang dari Pondok Labu. Ada Udel, Inet, Rai. Tuh adik kelas gua yang mentalnya Karto. Mentalnya Batu juga itu. Ada momen sama-sama mereka yang lu nggak bisa lupain? Gue momen sama mereka itu justru bukan momen tawuran. Saat itu gue ada adik kelas tuh anak Pondok Labu. Dia di 61 diserang anak Budut. Nah, di pertanian. Wah, basis keratonnya bisa diserang loh. Itu basis keraton namanya dulu. Itu kalau nggak salah tempurung kakinya tuh Lepas. Pecah. Nah, ibunya datang kita ke sekolahan kan, izin. Di situ kita 68 dari yang angkatan gua sampai adik kelas gua rembukan. Ini kita ada musibah. Ya, ada musibah. Teman kita kebacok nih dengkulnya. Bacok ya? Kita saweran sampai dapet kalau nggak salah dulu itu 2 juta. Itu masuk gede. Karena kita tuh saweran itu kolekan itu nggak sehari buat dia. Berapa? 1 bulan gitu ya? Banyak. Nah, itu kebanyakan 2 juta. 2 juta loh. Kita ongkos cuma 1.000 waktu itu kan? Kita setengah maksa. Karena memang satu orang tuanya nggak mampu. Kedua, emang anak itu nggak pernah ikut tawuran. Nggak mau basis. Iya, basis keraton bro. Itu basis kemen banget lah. Satu ya? Udah paling kemen dah naik 1. Di situ kita dapet kayak mereka nih yang dari kelas kita nih, semangat dia minta kayak gitu. Dapat segitu, orang tuanya datang, kita kasih sampai kita dipelukin semua di situ. Kalau momen ributnya kita udah nggak kehitung dah. Itu momen yang paling kita nggak lupa. Berarti kebersamaan bersama anak 687. Iya. Adik kelas. Ada kelas. Kalau momen di sekolah apa yang lu terlalu ingat? Wah, momen yang paling gak enak itu gua suruh guling-guling sama di tempat praktek. Ya, dulu kan biang keroknya kita udah tahu. Batik, Uyuk, Marcel, almarhum Bang Lango. Tapi orangnya baik. Yang kita sebutin jeleknya dia. Rokok dia di kamar mandi. Apesnya gua daripada keluar, gua masuk. Asproknya masih ada. Gua yang keprakin sama siapa yang Cepi. yang pensiunan tentara. Harjuni. Habis pala sampai puyeng. Jarang itu. Ya, Pak Harjuni nguasain teori sama praktek ya. Dia ini sidak terus. Dulu kan pakai dulu kalau nggak salah motornya GL. Iya. Dia 100 gitu. Dengan motor GL-nya musirin anak-anak. Nah itu tadi pernah ada nih dari pihak sekolah yang katanya dari pernah lu cerita gitu yang dulu dia jadi diprokin gimana tuh? Ya itu kejadian gua di turunan Mangga Besar itu. Gimana ceritanya tuh? Yang dia ngikutin gua tahu gua diikutin karena Mas waktu dia Pas apa? Marsudi. Marsudi. dia dulu paling rajin ngikutin kita, dia mantau supaya kita aman. Mungkin saat itu dia khawatir kita diserang, takutnya kita pada hancur. Tapi benar diserang. Bener serang kita emang. Di
di koperasi. Oh, dia koperasi tuh, lagi? koperasi dari Mangga Besar juga. Oh. Sama tuh kejadian 2 kali di situ. Kejadian besar tuh. Pas kita nurunin ada dia, kita sempat takut. Tapi kalau kita nggak ngelawan kita habis. Kita ngelawan kita menang. Dia tepuk tangan, dia seneng. Ya mungkin anak buahnya dia selamat. Bukan mendukung kita tawuran tuh. Masalahnya kalau ada apa-apa dia repot sendiri. Iya, jadi bikin BAP lagi. 68 tuh gue bilang basis kecil tapi memang ya itu paling halus. Jarang kecium tawurannya. Itu momen-momen yang ini. Kalau ada momen terlucu nggak nih? Ya momen terlucu waktu gua di Senin 57. Apa tuh? Waktu gua lawan Budut. Gua nggak di kelas. Gua waktu itu pulang PKL. Gua ngambil ke sekolah. Gua kan belum tahu karakter selama gua tinggal. Itu ada lah anak bocil. Penuh di situ. Anak bocil mana putih? Bocil. Oh, bocil. Di 57 itu. Di 57. Kan gua pikir bocil mah nggak ada apa-apanya angkatan gua. Gua turun. Gua pikir pada itu turun. Gua turun gua sendirian. Nah, mereka kemana? Yang lain masih pada di mobil. Di mobil gua yang tinggal sendirian. Yang lain mau. Lu udah lo? Tetep gua udah. Oh, Karena kan mereka udah hafal gua. tapi mereka ngelawan. Kalau dia borcil nih, kalau udah gua ikut nama gua, mereka takut. Oh gitu. Karena sejarah gua di borcil kan banyak. Jauh. Tanyok tengahnya. Ada sekolah lagi. Iya, sampingnya. Sampai gua tuh setiap minggu gua dapet kolekan dari borcil dari Danyol. Kursi lo? Iya, supaya nggak diserang. Tuh, ada 87 masih ingat semua. Jadi lu ngolekin ke sekolahnya? Enggak, kita cuma nongkrong di Cilandak, langsung di store itu dia. Oh langsung gitu? Orang dia. Gila nih gue denger nih yang ini. Iya. Gue denger nih. Danyong. Ini Danyong angkatan 2002, 2001 tinggal. Itu momen nakal tapi apa ya? Preman dulu dia. Temeran jadi dia berarti temeran. Jadi momen kelas 1 Kelas kita 2. kelarin, kelas 2 kita kelarin soal tinju. Iya. Sekarang di momen kelas 3. Ini Kelas kan tiga. gue denger nih katanya nih cuma kelas 3 nih lebih naik lagi katanya. Iya. Padahal kalau kita kelas 3 tuh udah. Iya. Oh, dia makin bersetel. Iya. Oh, gitu. Yang dijeng dia. Iya. Ada apa cerita apa bang? Kelas 3. Kelas 3 tuh yang paling bersejarah ya itu waktu ulang tahun KGR dia gabungan sama Budut. Hubungan buruk. Nah, Di pertanian gitu Wisma Tani. Itu kalau nggak salah kita dibagi 3 basis. Gue basis terakhir tuh. Bukan basis ketiga. Sama Pondok Labu. Kebenaran basis gua terakhir agak lama. Ya waktu mungkin kalau nggak salah Karto. Karto. Dia ngalamin kalah dia. Basis Oh, mana? berarti basis pertama. Pertama kedua dia. Oh. Kalau gua nyampe Wisma Tani itu 2687 tuh udah hancur. Kita turun, inisiatif kita nyari teman. Kita tanya sama orang pada lari kemana? Lari ke dalam Wisma Tani. Baru kita jalan, itu KGR dari arah pertanian nyerang. Lu berapa orang tuh yang basis ketiga? Gua kalau nggak salah cuma 15, gua dikit. Oh, karena ada 3 ya. Karena kita pikir ya 3 udah, yang 2 udah kelar lah. Walaupun kalah. Kalah. Gua juga nggak mikir itu KGR mau Budut masih ada. Karena kita lihat udah hancur-hancuran tuh 287. Kita nyari teman, kita nggak niat ribut. Gimana mau gua siapin? Gua bawa petasan banting. Boleh banting lo? Kan dulu gua terkenalnya otak berantem gua emang jalan. Dari taktik gua jalan. Jalan ya. Diserang gua masuk ke dalam itu Wisma Tani. Pertengahan jalan gua kalau dikejar begini terus malah habis nih. Iya. Gua balik gua lempar petasan banting. Dikata pesto lari baru gua udah. Akhirnya gua bisa jebolin sejarah itu gua jebolin. Berarti sebelumnya kaget nggak pernah jebol? Enggak, kita cuma jadi Bulan-bulanan ya. bulan-bulanan doang. Nanti kita cuma duduk digetakin. Lu pernah di gitu? Nah, sering loh kayak gitu. Ada yang kena waktu itu. Ini kita cerita real nih, kayak kalau dia dijajah ya dijajah. Iya. Jadi nggak kita tutup-tutupin. Jadi model kayak Umang diri juga pernah Diajak dirujak pernah. juga. Ya pernah gua. Ada momen nggak lu sama anak kakek yang lu apa gitu? Gua ada satu itu pas ada pas gua juga di SMP. Karena gua tahu dia saat itu dia dibilang paling berani lah. Siapa tuh? Gua namanya lupa. Di kelas gua. Cuman dia bertengger dia di KGR. Oh. Dia kan modalnya gondrong. Kamu kan apa sih? Anak pemukandang gondrong tuh. Karena gua tahu karakter dia yang bawa gua bentrokin sekalian enggak. Udah itu udah ketepu pakai taktik gua.
taktik Udah. lah. Apa yang lo mainin taktik lu ya? tasan banting. Oh, tasan banting lagi. Kita lempar meledak dia kaget. Polisi ya. Udah gua balikin. Sampai Cilandak sampai ada yang naik taksi masih gua sodok-sodok. Naik taksi? Iya. Iya. Iya karena kita kan udah orang dikit kita nggak ada beban. Hmm. Udah kita balikin. Dia jebol sampai ada yang gak kuat lari. Emang gua incer satu tuh ada kelas gua. Kena dia di taksi sama gua. Oh. Itu momen yang nggak enak tuh. Nggak enak, iya. Karena itu momen nyakitin orang. Nyakitin orang. Betul. Kita cerita bukan buat dicontoh Betul, sejarah betul. kita dulu. Iya, betul betul. Sejarah Jadi dulu. kita hanya flashback, Mm-mm. flashback ke belakang, kisah-kisahnya yang boleh dibilang kok kisahnya namanya anak STM ya. Iya. Yang sebenarnya Emang tawuran sih gitu. nggak patut untuk ditiru. Iya. Tes. Kadang kan kalau kayak anak sekarang kan dibilang tawuran jagoan. Jagoan. Sebenarnya yang sekarang nggak ada apa-apanya sama kita dulu. Iya. Udah nggak zaman juga. Betul. Udah nggak zaman. Tinju aja lu sini sama gua. Gitu. Lebih enak ya. Iya, kita naik ring aja dah. Naik ring aja. Jadi ya lu salurin apa Nah. kalau hobi lu yang adrenalinnya tinggi, yang orang panasan mendingan salurin ke Tinju aja. itu aja. Apalagi sekarang UFC lebih bebas lagi tuh. Tarung bebas, wah seru banget itu. Oke, tadi lanjut lagi nih kita ya. Lagi ya. Setelah lu ya masa nggak enak sama mereka gitu lah yang tadi lu ceritain, ada momen lagi nggak yang masih lu ingat? Masih gue ingat gue Khususnya di kelas 3. gue nyampe ngerambah ke Pondok Labu gua DDR. Oh, ini. Nere. Berkelana. Pokoknya tempat-tempat yang masih jalur kita di Jawa dikit dah sekalian juga ada cewek. Oh iya. DDN ya. Kan banyak anak SMA sono. Iya. Biar pendek kan kita boleh belagu. Bukan boleh belagu ya penting ya. Iya. Boleh belagu ya asik. Di situ gua ketemu tuh sama anak kapal yang megang juga. Itu namanya Brutus. Brutus. Oh, Brutus. Almarhum. Almarhum. Di situ nyampe dia memang abangnya megang di situ juga. Jadi dia ditakutin. Hmm. Ya di situ dia kenanya sama gua. Kena juga. Nah, akhirnya di situ dikuasain 687. Berarti lu nggak sama sini ya maksudnya? Waktu sama Kembung kan di sini. Waktu gua kelas 1 anak 99 ya berarti ya. Bardok. Gua dulu anak BK sempat di DDN itu sempat nguasain. Waktu jalanin tuh gua sempat kita nongkrong di DDN, kan dulu kan masih ada tembok-tembok tuh. Pilokan BK tuh banyak gitu di DDN. Perempatan 61 tuh. Itu pas di angkatan lu Dia naik lagi. Naik lagi. Dia naik lagi. Di DDM. DDR. Bentrok sama kapal berarti. Sama katanya gua sempet wawancarin si Karto sama si Udel. Katanya di DDM itu lu BK teladan kapal itu nggak ribut di sana ya? Apa gimana? Justru kita ribut. Oh ribut. Kita ribut. Cilandak dia nggak boleh ribut. Celana kita nggak boleh ribut. Katanya di taman DDM juga katanya enggak. Kita ribut di situ. Kalau dulunya kayak mungkin karena beberapa kayak di Candu juga ada beberapa pilok-pilokan gitu kan, sama kita di zona. Kalau di Cilandak emang green zone dulu. Itu gua cerita itu kalau yang masih ingat itu yang jelas gua anak Pondok Labu ada kelas gua Udel. Udah. Di situ Brutus gua kagungin CR. Dia yang misahin karena dia masih teman. Oh iya. Dia masih teman. Kalau misalnya si Ano si Ya, Udel. udah mah. Itu teman gua. Dari situ kita istilah enggak lah yang namanya teman ketemu teman kita kan nggak Iya, mau. buat teman kita juga Yang berarti penting kan. kita udah unjuk pendek kita. Bukan lebih tinggi ya. Bukan lebih tinggi. Ya. Jadi cerita ini jangan ditiru nih untuk kamu yang khususnya yang masih para pelajar nih. Kita cuma berbagi cerita tentang masa lalu. Patut untuk dicontoh. Dan kita juga di sini menekankan kalau kita bertiga nih dalam podcast ini ada salah-salah kata mau dimaafin. Mohon dimaafkan dan dimengerti. Kita lanjut lagi Lanjut. kita lanjut lagi. Seperti yang tadi di awal, season awal, ada nggak di kelas 3 momen lu antara hidup dan mati di jalur? Di jalur. Khususnya kelas 3 ya. Justru kelas 3 itu boleh gue bilang apalagi pertengahan ya. Itu 687 emang udah jadi bulan-bulanan basis lain.
Oh, gitu. adiluhur kita, budut, kapal, terus Teladan. DC Buru-buru. maksudnya DC. biasanya kita jalur sono dia. Justru sampai ada kejadian tuh anak borcil, budut, KGR kita sempet Mereka gabung. mereka gabung. Justru kan mungkin senior dia yang pada punya nama mungkin udah pada lulus, diganti generasi kita yang 687 yang lagi biang kerok dah. Iya. Paling kalem tapi biang kerok. Itu kita sering bentrok, hidup dan mati udah kita sering. Sampai gua pernah itu waktu gua ketemu adiluhur. Gua ketemu adiluhur, biasanya dia di pertanian, ini ada di Mangga Besar. Oh, Mangga Besar. Mangga Besar. Lebih maju dia. Nah, gua ngalamin kalah paling parah di situ. Di Mangga Sama Besar. AL. Nah, kita mencar gua dari masuk kontiki, gua nyerang balik, gua jebol lagi, gua masuk lagi, gua nyerang balik, akhirnya gua lari ke arah pertanian, gua lari, tetep diudak gua lari Diincer lu? gua lari ke pertanian, lompat ke pertanian gua, sampai gua seingat gua lari itu jam 6 Sore. gua pulang jam 9. Lu ngumpet di dalam Nah, tuh. ternyata gua pingsan di pertanian, lari kejauhan. Pingsan. Iya, nyampe anak-anak mungkin angkatan gua tahu yang dibilang umang hilang. Uang hilang. Iya, pada nyariin. Ya gua pingsan di pertanian, gua loncat. Di Taman pertanian. Di taman gua pertanian pagar. ya, departemen pertanian. Yang pagar gua. Jadi emang buat teman-teman yang rasain tawuran tuh ya, kalau kita dikejar itu kita itu yang namanya pagar itu bro, pagar setinggi 2 meter ya bisa kita loncatin bro. Bisa sama kayak orang kejar anjing. Iya, seperti Iya. itu bro. Pasti yang ngerasain tawuran pasti tahu. Ya, Hal-hal kalau kayak kejar gitu. anjing lu ngapain napas kuat-kuatin dah. Iya. Jadi momen waktu itu sama anak AL di mana lagi tuh? Di Mangga Besar. Mangga Ya. Besar. Biasanya dia adanya kan di pertanian. Nah. Dia matekin apa lu gimana? Dia mantekin. Oh, dia matekin. Berarti banyak dong lu. Banyak, kita sengaja dibikin lewat. Sengaja dibikin lewat. Sengaja dibikin lewat. Di depan ada berapa orang malangin. Mancing. Kita turun, ternyata di belakang lebih banyak. Udah kita mau nggak mau. Oh di press gitu ya. Press. Udah masuk ke Anak-anak dulu. pada mencari mana tuh? Pokoknya udah nggak tahu udah gua lari kemana itu. Kalau lagi ke bawah lagi. Lu lari ke pertanian sendiri apa Sendiri, gua sendiri. Berarti emang dia yang ngejar. Sampai dia. Kan nggak pakai ke apotik lari ke bawah ke apotik kan banyak anak-anak Udah, kancil pikiran gue ya. nyari jalan yang lempeng aja. Jalan lempeng Karena aja. saat itu gue ada yang beri gue pakai motor. Makanya gue larinya udah nggak inget apa-apa. Kan gurih. Itu yang paling hidup dan mati itu. Ada momen lulusan nggak? Lulusan kemana? Lulusan waktu itu kita kebenaran kan udah ada jalur busway. Oh, udah lulus ya. Lagi mulai percobaan itu. Jadi kita cuman ketemu di pertanian. Itu pun gak sempet bentrok karena ada polisi di situ. Kemana? Kalau nggak salah Teladan. Oh, Teladan. Teladan. Berarti mulus ya. Mulus. Ada pengalaman ngalong nggak lo? Gua ngalung ke 616. Oh, 616. Nggak jauh gua. 616. Momen apa dia waktu ngalong? Gua yang paling sejarah itu gua berhentiin kereta. Gua berhentiin kereta. Gua ingat gua Di mana tuh? Depan di Pasar Minggu? depan praktek. itu nyebar. Nah, itu kita anak AG, kita main anak AG ulang tahun juga itu. Tahunnya gua lupa itu. Berarti 2002. 2002 ya. Gua lupa. 2002. Pasti ada yang ingat sejarah kita berhentiin kereta tuh BK. Nyonya waktu tahunan gua juga ada. Setiap angkatan pasti ngeberhentiin kereta. Ngeberhentiin kereta. Kalau zaman kita mah kalau nggak salah waktu kelas 3 di Potangan. Di Botang. Potangan. Udah tuh gue inget banget. Di Potangan rumah sama anak SMA juga. Ini lulusan mulu. Aktivitas sekarang wira swasta. Wira swasta. Kangen nggak sih sama masa-masa sekolah? Gua tuh paling kangen justru waktu praktek. Oh, praktek. Waktu praktek, kadang gua ingat temen gua dulu mana nih tim sendok, Tim apa, sendok. kita ngobrol. Itu yang bikin gua kangen. Kalau pengalaman bentrok di praktek pernah? Pernah waktu kita diserang sama Teladan kan kita pernah. Oh yang ceritanya itu dimasukin dapat anak padang itu ya? Iya. Itu akan juga buat. Itu dia sempat masuk, cuman Pak Cepi yang nyuruh kita keluar. Oh, bagus. Nah, Pak Cepi. Sampai kita busi-busi praktek kita dikasih. Iya. Akhirnya dia ada yang pernah di lapangan itu kan. Lapangan. Nah,
Karena kita kan kalau dari praktek itu kan gurunya galak-galak. Iya. Kita di kandang cuman karena udah teladan udah terlalu akhirnya kita Dibuka juga dilepas. tuh ya. Wah, udah kayak macan dilepas dari kandang. Jadi mengamankan Aset juga. Soalnya kalau kita makin di dalam kita makin hancur. Iya. Dan itu zaman juga orang kampung gara-gara anak BK nih gitu kan. Iya. Kasih disalahin. Orang gitu pasti jadi kenangan ya. Iya. Tutup. Pindah ke teori Tidak semua ya. teori semua. Tapi ada sisi baiknya juga sih pindah ke teori. Jadi Lebih nyaman buat. lebih nyaman. Dulu tuh kalau teman-teman tahu ya, kita tuh berangkat sekolah deg-degan, apalagi praktek. Apalagi praktek. Ya, praktek lebih banyak musuh. Kita pengen sekolah ilmu, tapi harus melalui banyak rintangan. Kalau di daerah tuh rintangannya jurang, kali, kita tuh tawuran. Sama apa aja ya. Sama belajar. Kalau kita pelajar dulu kan tawuran hidup mati. Memang hidup mati. Bukti kita banyak korban. Korban gitu. Oh iya tadi nih, yang lu bilang setiap tahun lu ke permak kepala nih. Tadi kelas 1 lu bilang pale lu di mana sih? Balai Balai Rakyat. Nah, kelas 2 di mana? Kelas 2 gua di Wisma Tani. Wisma Tani. Sama anak Sama anak Wisma Tani itu gua kalau nggak salah anak KG atau anak kapal. oh anak kapal. Karena kan kalau bentrok itu kita udah nggak hafal anak. Ah. Nah, yang ketiga gua sama anak Borcil. Anak bocil. Oh, bukan nama anak boring, malu Itu kolektif. sejarahnya malah bukan masalah gua ribut. Jadi itu malam Idul Adha. Malam Idul Adha gua udah pulang duluan karena gua praktek. Mereka pulang dijegat. Mereka ini siapa nih ya? Ada di kelas kita. Ada kelas. Dijegat. Panggil gua keluar lah, gua parahin di sana. Gua tuh kecolongan. Dia dulu pernah jadi sekolah di SMA Bunda Kandung. Mau tuh Dia anak. veteran Bunda Kandung. Oh betul masuk bocil. Masuk Borcil. Namanya nggak ingat? Anaknya itu gua ingat. Namanya? Waktu SMP dia tuh sekolah mogok. Namanya? Ajis. Oh Ajis. Di situ gua dekat teman dia. Tiba-tiba gua dicolong Sama Ajis juga. sama Ajis. Gua lagi nengok, kepala gua dihantam pakai pukulan satpam tuh. Oh, kalau nggak tokat. Oh, tokat satpam. Jatuh gua bangun. Dihantam lagi pakai balok ini gua nih, rahang gua nyampe penyok lah nggak salah. Gua bangun lagi. Nah, makanya tuh adik kelas gua yang gua jempol sampai Iping. Iping. Refleks dia dari Gang Cahaya, dia nguber. Dia bawa CR. Di situ gua ambil alih lah CR-nya, walaupun gua yang di situ gua sikat. Sampai ada 2 orang yang gua sikat gitu kan. Sampai tuh CR gagangnya nyangkut di pundak orang. Iping inget tuh Iping. Iping. Nah, dan waktu itu kita Iping kita salamnya pakai. Kita amprokin ini. Kita amprokin Iping. Kebetulan juga Masuk dalam ada wawancara. masuk dalam Ya, urutan. kemarin sempat katanya dia lagi di luar kota ya di Manado. Kalimantan. Di Kalimantan. Nanti ada waktu kita bakal Iya, odong dia. Santronin dia. Katronin dia. Mang, di pengakhir di setiap konten kita pasti harus ada permintaan maaf. Minta masa-masa lalu kita, masa-masa lalu Mang. Yuk, kita sama-sama yuk. Gimana Mang? Nih, buat teman-teman gua dulu sejarah kita sekolah, gua minta maaf nih kalau kita pernah nyakitin, disakitin. Kita minta maaf, itu cuma cerita. Kita kasih contoh buat adik-adik kita sekarang. Jangan kayak kita, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya buat apa lu tawuran. Zaman udah beda. Sekarang yang harus lu pikirin buat masa depan lu. Prestasi. Buat prestasi lu. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman kamu pelajar sekarang, Jangan tawuran lagi. jangan tawuran. Nggak ada gunanya. Kalian mau salam-salam buat teman-teman angkatan atau adik kelas, kakak kelas, jangan mana. Atau rival-rival. Nah, buat teman-teman 687 nih, gua mau kasih saran sama lu. Kalau ada teman-teman kita yang ini datang, ya udah lu kasih cerita yang bagus-bagus aja. Supaya apa? Kita tuh sejarah kita ada terus. Jadi bukan untuk terulang tapi untuk sebagai pengingat. Ya, untuk pelajaran junior-junior kita. Kayaknya cukup sekian dulu makanya Iya. wawancara juga kayaknya udah cukup nih. Udah terlalu panjang kita ngobrolnya. Iya, waktu udah sore juga. Iya. Jadi tetap seperti yang gue bilang tadi, podcast ini cuma cerita Masa lalu. masa lalu, Mengingat kenangan. kenangan yang gue bilang pahit,
Tapi ada cerita. Ada cerita. Ya kita semua juga nggak mau terulang kembali tentang Iya. karena kita punya anak semua gitu. Jangan sampai terjadi di keturunan kita. Iya. Dan di sini juga gua mau berduka cita atas meninggalnya siswa dari SMK Bayangkari 1 atau Tubun. Ya, meninggal karena kenakalan juga, tawuran juga gitu juga. Saya juga menyayangkan. BKPC yang tergabung dalam Jawara Channel juga di sini juga turut berduka cita, terus juga menyesalkan adanya kejadian tersebut. Ya, Semoga tidak terulang lagi. Cukup udah, ini mungkin yang terakhir. Kita berharap ini yang terakhir nih, nggak ada lagi teman-teman pelajar yang masih belajar ini menjadi korban tentang kenakalan dari sekolah. Ya cukup lah kita redam. Mungkin kalau sisi positifnya, yuk kita sarukan kayak Bang Umang ini, kayak waktu di sekolah kita bertinju, prestasi, kita raih prestasi. Kalau mau soal banggain nama sekolah kalian udah besar kok, nggak usah dibangga-banggain sekolah. Banggain. Toh yang nanggung kalau akibatnya buruk kita yang nanggung. Kita keluarga juga. Kan. Apalagi dari keluarga almarhum misalnya yang ditinggalin, itu kan terpukul banget, Mak. Iya. Menyisakan duka yang mendalam. Oke, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Oke. Ditonton ya, Jangan skip iklannya. Pokoknya makasih banget nih buat Bang Umang udah nyepetin waktunya kita tolong untuk wawancara ya. Tempatnya kita disuguhin kopi kacang dari tadi gua gak harus kacang mulu ya. Enak. Lep. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa di follow juga tuh IG kita, Bunda Kandung Punya Cerita. Ya. Dan untuk kawan-kawan yang mau berbagi cerita, kalian bisa kirim email ke email kita nih di bawah sini nih, @bkpc_story_of_school @bkpc_story_of_school bkpc_story_of_school@gmail.com. Nah, begitu. Nanti ada nih di bawah sini nih. Atau ada yang mau request punya masa-masa sekolah tentang cinta, tentang whatever lah itu ya bahasanya, bisa DM aja tuh ke IG-nya Bunda Kandung Punya Cerita ya. Jangan lupa. Sama juga kalau mau merchandise. Merchandise Bunda Kandung bisa juga. Bagi kalian yang pengen merchandise Bunda Kandung, kalian bisa tuh follow atau pesan di @merchandise Bunda Kandung. Ya, nanti dari berbagai basis tuh, angkatan ada di situ. Jadi kalau mau mesen baju basis 68, 75, 616, 806, 63, 152 bisa kalian pesan di situ. Oke, mobil kalam. Gua Pandi 2001, gue Omek 2001, dan Gua Umang 2002. undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda Kandung.